Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, kita lanjutkan membacakan hadis-hadis Rasulullah yang masih berkaitan dengan bab al-hassu ala khusyu'i fi shalah, anjuran khusyuk di dalam salat. Di segala yang akan mengantarkan hilangnya kekhusyuan atau mengurangi kekhusyuan, maka itu dilarang untuk dilakukan. Wa anhu qala kana kiramu li Aisyata satarat bihi janiba baitiha. Faqala an-nabi amiti anna kiramaki hada fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati. Kata sahabat yang mulia ini adalah kiram. Kiram itu adalah tirai yang Aisyah miliki. Beliau gantung di rumahnya. Apakah itu nutup jendela ataukah pintu? Satarat yang dia pakai menutup sisi rumahnya. Faqala Nabi, lalu Nabi berkata kepada Aisyah, amiti anna, singkirkan tirai ini dariku, karena tiraimu ini mengganggu di saat aku sholat. Ini tirai yang bercorak, ada warna-warnanya gitu. Ini saja disuruh oleh Rasulullah untuk menyingkirkannya. Kenapa? Karena ini mengganggu seseorang yang sedang sholat. Maka di dalam masjid dilarang membuat sesuatu yang itu bisa memalingkan perhatian si musallin, orang-orang yang sholat. Apakah warna-warnanya yang mencorak, yang belang-belang gitu, ataukah tulisan-tulisan Al-Quran, kaligrafi yang ada di dinding, di depan, di atas. Ini membuat apa? Membuat orang-orang yang sholat fokus memperhatikan hal tersebut. Wattafaqa ala hadisihi fi qissati ambijaniyati Abi Jahm. Wa fihi bi afa innaha al-hadni an salati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakai baju yang diberikan oleh Abu Jaham. Dia adalah Ubaidun atau Amir ibn Hudzaifah. Yang mana ambijaniyah ini adalah pakaian kebesaran raja-raja pada waktu itu. Setelah selesai sholat, Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk mengembalikan pakaian tersebut karena alasannya al-hadni anis shalah, membuat aku tidak khusyuk, memalingkan aku memperhatikan pakaian itu di dalam sholat. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa zikir setelah sholat itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah selesai sholat ini tidak langsung zikir, tapi ngobrol, berbicara kepada sahabatnya. Wa an Jabir bin Samurah qala Rasulullah la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi shalah aw la tarji'u ilaihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, benar-benar suatu kaum yang masih tetap mengangkat pandangannya ke langit di dalam salat, di saat dia salat, atau Allah tidak mengembalikan pandangan mereka. Ini ancaman keras bagi mereka yang salat sambil memandang ke atas, memandang ke langit, atau menandang pelafon masjid ini. Kenapa hal ini dilarang? Karena ini
mengurangi kekhusyuan. Seakan-akan dia tidak sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama menyebutkan dianjurkan bagi orang yang sholat itu menghadapkan pandangannya ke tempat sujud, baik itu imam ataukah makmum ataukah orang yang sholat sendirian. Walahu an Aisyah qalat sami'tu Rasulullah yaqul la salata bihadrati ta'amin wala huwa yudafi'uhul akhbathani. Aisyah radhiyallahu an pernah mendengar Rasulullah bersabda, la salata, la di sini bermakna la kamal, nafyu kamal, menafikan kesempurnaan. Tidak sempurna salat seseorang jika sudah dihidangkan makanan, tapi dia tetap menghadiri salat. Dan tidak pula sempurna salat seseorang yang dia dalam keadaan menahan akhbasan. Riwayat yang lain menyebutkan bahwa akhbasan ini adalah BAB sama kencing. Jadi dia salat sambil sambil menahan BAB-nya dan kencingnya. Akan tetapi di sini nafyul kamal, menafikan kesempurnaan. Bukan menghilangkan salat tersebut, membatalkan salat. Jika Anda salat sementara terbayang-bayang Coto Makassar mungkin di rumah, karena tadi istri lagi menghidangkan, buru-buru karena sudah qomat di masjid. Ini mengurangi kekhusyuan. Para ulama di sana membuat syarat kalau sekiranya makanan tersebut sudah dihidangkan dan Anda berhajat, kepengen makan. Kalau sekiranya Anda dihidangkan terus belum berhajat, masih kenyang gitu, maka lebih utama Anda menghadiri sholat. Nah, demikian juga mereka yang sedang menahan kencing atau BAB, maka ini hukumnya makruh karena mengurangi kekhusyuan. Lantas bagaimana kalau sekiranya dia membatalkan sholat karena tadi menahan BAB atau kencing, kemudian dia ingin tuntaskan, ingin buang hajatnya dulu, tapi akan berujung habis waktu sholat. Nah, kalau dia sholat dalam keadaan kurang khusyuk atau tidak khusyuk, karena coba bayangkan kalau orang yang sedang menahan kencing atau menahan BAB, pasti nggak konsen lagi ya. Di sisi lain habis nih waktu kalau pergi lagi ke WC, belum lagi kalau WC-nya jauh Kalau Bapak pernah umroh gitu di Masjidil Haram, rata-rata WC-nya di luar jauh, belum lagi ngantrinya, belum lagi kalau masuk kembali dilarang sama askar, dilarang sama polisi, mau nggak mau nahan. Maka para ulama dalam hal ini berselisih. Pendapat yang pertama, dia tetap sholat meskipun dalam keadaan menahan kencing atau BAB-nya. Dalam rangka menjaga waktu sholat. Karena telah dilarang bagi seorang itu mengakhirkan waktu sholat. Adapun pendapat yang kedua, bahwa dia tunaikan dulu hajatnya meskipun keluar waktu sholat. Karena Rasulullah menyuruh sahabat yang sedang dihidangkan makanan atau menahan BAB dan air kencingnya, itu tetap menyelesaikan hajatnya.
Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anna nabiyya qala at-tasa'ubu minasyaiton fa idza tasa'aba ahadukum falyakzim mastata'ah. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi bersabda, at-tasa'ubu, menguap itu datangnya dari syaitan. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaklah menahan semampunya dengan tangan kirinya. Agar apa? Agar tidak membuat syaitan tersebut tertawa. Dalam riwayat yang lain, agar apa? Syaitan itu tidak masuk ke dalam tubuh Anda melalui apa? Mulut tadi. Jadi berusaha apa, Pak? Ditahan. Karena kalau kita menguap, itulah yang menyebabkan syaitan tertawa. Tapi ini hukumnya apa? Hukumnya makruh. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, selesai Pak tentang apa? Tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang anjuran untuk khusyuk di dalam salat. Sekarang kita masuk dalam babu al-masajid. Bab masjid. Penulis akan membawakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang apa? Tentang masjid. Kita tahu Pak bahwa masjid itu adalah tempat sujud, makanus sujud. Di mana di dalam masjid di sana ada hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Perlu diketahui bahwa masjid itu adalah tempat tuqamu fihi salatul jamaah al-khamsah. Tempat yang ditegakkan salat 5 waktu berjamaah di dalamnya. Ini namanya apa Pak? Masjid. Kalau sekiranya hanya maghrib dan isya saja salat berjamaahnya di situ, duhur dan asarnya enggak, maka ini bukan masjid, tapi apa? Musholla, langgar, surau. Maka tidak berlaku hukum-hukum masjid pada surau, langgar atau tadi musholla. Di mana ketika ada sebuah tempat yang itu sudah dirutinkan sholat berjamaah, maka di sana apa? Disyariatkan tahiyatul masjid. Boleh dipakai iktikaf. Tidak boleh berjualan di dalamnya. Tidak boleh mencari barang yang hilang di dalam masjid. Yang menjadi perselisihan di antara para ulama Pak tentang al-harim. Al-harim itu adalah teras yang ada di sekitaran masjid. Ini ruangan ini kan masjid Pak. Di luar masjid teras-terasnya itu, apakah dia memiliki hukum sama juga dengan yang ada di dalam? Ini namanya apa Pak? Al-harim. Apa yang ada di sekitaran daerah terlarang. Maka sebagian ulama menganggap bahwa teras masjid itu bagian dari apa? Dari masjid. Sehingga berlaku hukum-hukum masjid di dalamnya. Tidak boleh jualan di teras, boleh dipakai iktikaf. Orang yang iktikaf nanti boleh dia keluar di teras, karena itu bagian apa? Dari masjid. Nah ketika nanti Pak ada masjid, di sisi kirinya atau kanannya ada kuburan, atau di depannya ada kuburan, tapi bukan bagian dalam masjid, apakah ini masuk hukum larangan sholat di masjid yang ada kuburan? Maka ini masuk. Karena tadi apa? Apa yang ada di sekitaran masjid itu masuk dalam apa? Dalam hukum masjid. Ketika ada kuburan di depan, di samping,
maka Anda tidak boleh sholat di situ. Karena ini semua pengantar untuk Anda mengagungkan kuburan tersebut atau menyembah kuburan. Wa Aisyah qalat amara Rasulullah bibina'il masajid fid duri wa an tunaddafa wa an tutayyaba rawahu Ahmad wa Abu Daud at-Tirmidzi. Dari Aisyah berkata, Rasulullah memerintahkan untuk membangun masjid fid dur. Dur ini adalah kampung yang ditempati kabilah-kabilah itu. Karena di Arab pada umumnya Pak, kabilah itu ngumpul satu keluarga di situ. Nanti kabilah di sana lagi ada lagi perkampungan sendiri. Jadi Rasulullah merintahkan mereka untuk apa? Untuk membangun masjid di kampung-kampung kabilah mereka, agar mereka sholat di dalamnya, kemudian bermusyawarah, dan hal-hal dilakukan banyak kebaikan di dalam masjid. Akan tetapi hadis ini diperselisihkan para ulama tentang apakah dia mausul ataukah mursal, apakah dia sahih ataukah dhaif. Tapi dari sisi matan dia ini apa Pak? Dia ini sahih. Di mana di dalam hadis ini diperintahkan membangun masjid. Kemudian yang kedua disunahkan juga atau diperintahkan juga untuk membersihkan dan memberikan wewangian masjid tersebut. Agar apa? Agar orang yang sholat di dalamnya betah, nyaman. Kalau sudah betah Pak, apalagi sampai ngorok di dalam masjid, banyak kebaikan yang bisa dia lakukan. Nah di zaman sekarang AC, paham? Beda tuh Pak, kalau masjid yang ada AC dengan yang tidak ada AC, orang lebih senang apa? Ke masjid yang ada AC-nya. Apalagi kalau AC-nya 24 jam. Nyala terus. Pintunya terbuka terus. Paham? Bukan dibuka di saat sholat saja, enggak, dia buka terus. Maka membuat orang apa? Betah di dalam masjid. Minimal apa yang dilakukan di dalamnya sholat. Belum lagi kalau dia apa? Dia tambah zikir, dia tambah baca Al-Quran, banyak kebaikan yang bisa dihasilkan. Wa Nabi Hurairah qala qala Rasulullah qatalallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Rasulullah bersabda, semoga Allah memerangi orang Yahudi karena mereka telah menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Hadis ini Rasulullah ucapkan 5 hari sebelum wafatnya beliau, 5 hari sebelum meninggalnya. Tak kala seorang istri dari istri Rasulullah menceritakan bahwa di Habasyah di sana, yang mereka pernah hijrah ke sana, melihat orang-orang Nasrani di sana menjadikan kuburan-kuburan Nabi itu sebagai apa? Tempat sholat, tempat berdoa dan yang lainnya. Maka Rasulullah apa? Mendoakan keburukan bagi mereka. Menjadikan kuburan-kuburan Nabi sebagai masjid, ada beberapa keadaan Pak. Keadaan yang pertama, nabinya dikubur di dalam masjid, atau orang solehnya yang berwasiat gitu, tolong saya dikubur di dalam masjid, karena mungkin dia wakaf tanah, atau kuburannya sudah ada duluan, kemudian setelah itu dibangunkan masjid di atasnya, atau kuburannya yang dikeramatkan sehingga apa? Orang-orang ke sana untuk sholat, untuk zikir, tawaf dan yang lainnya. Kenapa syariat kita melarang hal ini Pak?
Karena ini adalah muqaddimah, pengantar menuju pada kesyirikan, pengagungan terhadap apa? Terhadap kuburan. Belum lagi syaitan akan mendukung, membuat kita tambah khusyuk, tambah tentram, tak kalah apa? Salat, ibadah di sekitar kuburan tersebut. Bapak bisa bisa nangis-nangis di kuburan kalau ibadah di kuburan. Karena memang syaitan tidak mengganggu. Lantas bagaimana dengan kuburan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar? Maka jawabannya secara asal Nabi dan dua sahabatnya tidak dikubur di dalam masjid, tapi dikubur di hijr Aisyah, di kamar Aisyah. Karena terjadi pelebaran di zaman tabi'in, akhirnya memasukkan hijr kamar Aisyah ke dalam ke dalam masjid. Dan kamar Aisyah di sebelah kiri. Nah, karena kalau sekiranya dikeluarkan Pak, itu juga akan menimbulkan fitnah yang besar. Kuburan Nabi dan Abu Bakar Umar dibongkar, dikeluarkan, dipindahkan ke Baqi, itu jadi jadi objek lagi bagi kaum sufi itu untuk mengagungkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walahuma min hadisi Aisyah kanu idza mata fihimur rajulus salih banau ala qabrihi masjida. Ulaika syirarul khalqi. Kata Rasulullah, mereka adalah apabila mati orang-orang soleh dari kalangan mereka, mereka membangun di atas kuburannya masjid. Mereka itu adalah syirarul khalqi, seburuk-buruk manusia. Jadi kebiasaan mengagungkan kuburan ini adalah sunnah orang-orang Yahudi dan Nasara. Jadi orang Syiah itu juga mengagungkan kuburan. Orang Sufi juga mengagungkan kuburan. Nah, orang Syiah itu 11-12 dengan Dengan Yahudi. Orang Sufi juga demikian. 11-12 dengan Dengan Nasara. Jadi tidaklah di suatu kaum ada Sufi, pasti di sana akan masuk juga Syiah. Jadi dua agama ini yang mengagungkan kuburan, dan di tubuh kalangan kaum muslimin itu orang Syiah dan Sufi ini yang mengagungkan kuburan. Bahkan kuburan-kuburan palsu pun mereka keramatkan. Dia tulis di batu nisannya, ini kuburan Habib tahun berapa gitu, Syekh Fulan siapa. Akhirnya mereka jadikan sebagai ladang mencari kehidupan, padahal ternyata nggak ada isinya sama sekali. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'asan nabiyyu khailan faja'at bi rajulin farabatu bisariyatin min sawaril masjid. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah pernah mengutus pasukan berkuda, lalu dia membawa seseorang musyrik yang menjadi tawanan. Lalu tawanan tersebut diikat di tiang masjid. Karena masjid Rasulullah ada tiang-tiangnya yang itu terbuat dari pohon korma. Pohon batang korma. Nah, tawanan ini diikat, menjelaskan kepada kita bahwa orang musyrik atau non muslim boleh masuk atau boleh dimasukkan ke dalam masjid.
Karena tawanan ini adalah masih musyrik. Nah, hanya saja para ulama berselisih tentang hal ini. Apakah boleh memasukkan orang non-muslim ke dalam masjid secara mutlak gitu, tanpa mengikat, oh ini masjid haram, ini masjid Nabawi, dan masjid-masjid yang lainnya. Karena kasus yang terjadi ini adalah Masjid Nabawi. Nah, sebagian ulama memberikan catatan boleh memasukkan orang kafir ke dalam masjid kalau itu ada tujuan yang bermanfaat bagi kaum muslimin, agar si musyrik ini atau si kafir ini mendengarkan Al-Quran sehingga apa? Dia mendapatkan hidayah. Kalau sekiranya tidak ada tujuan yang seperti ini, maka secara asal tidak boleh mereka dimasukkan ke dalam masjid. Sebagian ulama lagi menganggap bahwa boleh saja memasukkan orang kafir ke dalam masjid kecuali Masjidil Haram. Karena Allah berfirman di surah At-Taubah ayat 28, "Innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram." Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Janganlah kalian dekatkan ke Masjidil Haram. Nah, mereka menganggap bahwa najis di sini adalah najis yang sifatnya badani, najis badan. Ini sama yang dipahami oleh orang LDII. Menganggap orang-orang yang di luar kelompoknya mereka apa? Najis badan. Badannya itu najis. Padahal najis yang dimaksud di sini adalah najis i'tiqadi, najis keyakinan. Orang-orang yang musyrik atau non-muslim mereka apa? Tidak najis secara apa? Fisik. Tapi keyakinan mereka najis. Karena Rasulullah memasukkan Jabir bin Mut'im ke dalam masjid sementara dia dalam keadaan musyrik. Wa anhu anna Umar marra bi Hasan yunshidu fil masjid. Falahadha ilaihi faqala qad kuntu unshidu wa fihi man huwa khairum minka. Bahwasanya Umar radhiyallahu an melewati Hasan bin Sabit yang sedang bersenandung nasyid di dalam masjid. Lalu Umar bin Khattab meliriknya dengan pandangan yang mengingkari perbuatannya ini. Lalu Hasan berkata, sesungguhnya aku dulu pernah bernasyid di dalam masjid, sementara di dalamnya ada Rasulullah yang menyaksikan, yang membenarkan perbuatan saya. Akhirnya apa? Umar bin Khattab menerima keterangan Hasan ini sehingga dia tidak apa? Memarahinya. Menunjukkan bahwa bolehnya bernasyid di dalam masjid, Pak. Terlebih lagi kalau nasyidnya itu memotivasi, menyemangati kita dalam berjihad. Apalagi nasyid-nasyidnya yang kandungannya tentang apa? Tentang ilmu atau pengajaran dari agama kita. Wa anhu qala Rasulullah man sami'a rajulan yanshudu dolatan fil masjid falyakul la raddahallahu alaik fa innamal masajid lam tubna li hadza, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendengar seseorang mencari barangnya yang hilang di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Karena masjid tidak dibangun untuk ini. Apa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, Pak?
pelajarannya bahwa jika Anda kehilangan barang di dalam masjid, maka jangan cari di dalam masjid. Mungkin tanya sama DKM atau pengurus masjid, lihat barang saya nggak ketinggalan di dalam. Karena Rasulullah mendoakan keburukan kepada orang yang mencari barangnya di dalam masjid. Beda kalau halnya barang Anda ketinggalan, langsung masuk saja mengambil tanpa nyari-nyari ke sana kemari. Sebagian ulama membatasi hadis ini dengan dengan barang hewan. Hanya hewan saja yang dilarang. Yaitu ketika Anda kehilangan hewan, kambing kah atau sapi kah, kemudian Anda masuk ke dalam masjid mencarinya, maka ini tidak boleh. Adapun barang-barang yang lain itu tidak disebut dolah, tapi luqatah. Tapi yang lebih tepat dalam hal ini ini sifatnya umum. Apa saja barang Anda yang hilang, maka tidak boleh mencarinya di dalam masjid. Wa anhu anna Rasulullah qala idza ra'aitum man yabi'a aw yabta'u fil masjid faqulu la arbaha Allahu tijaratak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melihat seseorang yang berjual beli di dalam masjid, maka katakanlah semoga Allah tidak memberikan keberuntungan terhadap perdagangan. Hadis ini menunjukkan kepada kita terlarangnya atau haramnya jual beli di dalam masjid. Lantas bagaimana dengan teras? Teras masuk hukum masjid. Maka tidak boleh menawar atau menjual atau membeli di dalam masjid. Lantas bagaimana dengan jual beli online di dalam masjid? Dia cari-cari barang gitu. Kemudian transaksi di dalam masjid. Mengirim memilih barang, masukkan ke dalam keranjang, kemudian transfer uang, barang tersebut dikirim. Ini lebih juga mendekati atau masuk ke dalam hadis ini. Hanya saja para ulama berselisih tentang larangan di sini, apakah hukumnya makruh ataukah haram. Jumhur ulama menganggap bahwa hal ini larangan ini sampai kepada ke makruh saja, tidak sampai haram. Sehingga kalaupun ada yang transaksi di dalam masjid, apakah secara offline ataukah online, maka sah jual belinya. Adapun ulama yang lain menganggap bahwa hal ini, larangan ini sampai kepada hukum haram. Nah, kalau dia transaksi, maka transaksinya tidak sah. Karena ada larangan di dalamnya. Wal Hakim bin Hisam radhiyallahu anhu qala Rasulullah la tuqamul hududu fil masajidi wa la tustaqadu fiha. Hadis ini dhaif dengan berbagai alasan, tapi dihasankan oleh Syekh Albani dengan syawahid, penguat-penguat yang lain, menunjukkan hadis ini makbul, diterima. Apa isinya? La tuqamul hudud, tidak boleh ditegakkan hudud. Hudud itu hukum yang ditimpakan kepada badan kita. Apakah itu dicambuk, ataukah dipotong tangan, ataukah dikisos. Ini tidak boleh ditegakkan di dalam masjid. Takala Ma'iz minta dirajam oleh Rasulullah, demikian juga Gomidiyah, wanita Gomidiyah yang ngaku berzina minta dirajam. Rasulullah tidak tegakkan di dalam masjid, tapi
di lapangan untuk menjaga apa Pak? Menjaga kesucian masjid. Wa Aisyah qalat usiba Sa'dun yaumal Khandaq fadaraba alaihi Rasulullah khaymatan fil masjid liyaudahu min qaribin. Aisyah menuturkan bahwa Rasulullah Sa'ad, yaitu Sa'ad ibnu Mu'adz, terkena luka di bagian tubuhnya di saat perang Khandaq. Lalu Rasulullah membuatkan kemah di dalam masjid. Tujuannya apa? Agar dia mengunjunginya dari dekat. Jadi saat mengalami luka yang parah Pak, sehingga apa? Menceritakan bahwa darahnya itu ngalir terus. Ngalir terus. Kemudian setelah itu sebulan dia di dalam masjid, dibuatkan kemah, kemudian meninggal dunia. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, bahwa bolehnya membuat kemah di dalam masjid. Apakah untuk tamu, ataukah untuk orang yang sedang dirawat, ataukah untuk mereka yang iktikaf, membuat kemah-kemah tersendiri agar nanti lebih fokus beribadah kepada Allah di saat iktikaf. Wa anha qalat ra'aitu Rasulullah yasturuni wa ana anzuru ilal habasyati yal'abuna fil masjid. Dari Aisyah berkata, aku melihat Rasulullah yasturuni, melindungiku, sementara aku memperhatikan pemuda Habasyah yang sedang bermain latihan perang di dalam masjid. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa bolehnya bermain atau latihan perang di dalam masjid. Apakah itu latihan pedang? Kalau sekarang ada latihan bela diri, yang itu apa? Tujuannya untuk jihad fisabilillah. Pelajaran yang lain bahwa bolehnya seorang wanita melihat laki-laki dalam memperagakan sesuatu yang bisa ditonton. Kalau di sini apa Pak? Latihan pedang, itu latihan perang. Tapi si perempuan, si akhwat ini tidak melihat fisiknya, badannya laki-laki tersebut. Dia melihat apa? Ketangkasan dia bermain pedang dan yang lainnya. Karena Rasulullah di sini membiarkan Aisyah. Pak. Tapi kalau sekiranya si perempuan ini atau si akhwat ini memperhatikan laki-laki tersebut, fisiknya, wajahnya dia perhatikan, maka ini tidak boleh. Karena laki-laki dan perempuan itu sama dalam hal ghaddul basar, menundukkan pandangan. Karena Allah perintahkan di surah An-Nur ayat 30 dan ayat 31. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tundukkanlah pandangan kalian. Karena dari mata bisa turun ke hati. Dari hati bisa apa? Diturun ke kemaluan. Bahaya. Wa anha anna walidata sauda'ah kana laha khiba'un fil masjid fakanat ta'tini fatahaddatsu iddi. Al hadis muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa ada budak hitam, budak wanita hitam memiliki kemah di dalam masjid, yang dia tinggal di situ. Dan dia kadang, kata Aisyah, mendatangiku, lalu aku dia berbicara di sisiku.
Apa pelajaran dari hadis ini, Pak? Pelajarannya bahwa bolehnya seorang wanita tinggal di dalam masjid dan membuat kemah di dalam, atau membuat bilik atau kamar di dalam masjid dengan syarat aman dari fitnah. Ya, bayangkan, Pak, ada 2 wanita di dalam Masjid Nabawi tinggal di situ. Pertama si budak perempuan ini, yang kedua tukang sapu Rasulullah, tinggal juga di dalam masjid. Sementara di belakang masjid itu ada ashabus sufah yang jumlahnya 70 orang, tinggal juga di emperan masjid. Yang mereka tidak punya keluarga, tidak punya rumah di Madinah. Coba bayangkan, Pak, kalau di zaman kita ini terjadi, bisa hamil perempuan ini kan. Tapi mereka tetap terjaga. Tukang sapu ya tetap dia beraktivitas sebagaimana yang dia lakukan. Tapi kalau di zaman kita ini, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Kalau ada wanita tinggal di dalam masjid. Jadi syariat kita sangat menjaga agar tidak terjadinya fitnah ketika di dalam masjid tersebut ada laki-laki dan perempuan, maka sangat-sangat dijaga. Jangan sampai terjadi apa yang tidak diinginkan. Wan Anas qala Rasulullah al-buzaku fil masjid khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Rasulullah bersabda, al-buzak, busak ini bisa lendir, liur, ingus, yang dibuang di dalam masjid ini adalah kesalahan. Cara menutup kesalahan tersebut adalah dengan mengubur liur, dahak, ingus yang dibuang di dalam masjid. Ini karena Pak? Lantainya tanah. Kalau seperti ini, keramik, karpet lagi di atasnya, buang ingus di sini sembarangan tempat, ini jorok, jijik, dan ini dilarang. Nah, Bapak, karena mengotori masjid. Sementara masjid itu diperintahkan untuk dibersihkan. Wa anhu qala Rasulullah la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Kata Rasulullah, tidak akan tegak hari kiamat hingga manusia berlomba-lomba memegahkan masjid. Ini terjadi di zaman kita sekarang, Pak, di mana masjid-masjid itu DKM-nya berlomba-lomba memegahkannya. Meskipun harus minta-minta di jalan gitu, menghalangi mobil lalu lalang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memegahkan masjid. Sudah jadi nanti masjidnya, dia butuh lagi lampu hias yang harganya 75 juta. Padahal lampu yang harga 45.000 cukup. Pak, dia buka lagi, open donasi lagi untuk pembelian lampu hias yang harga 75 juta. Ini tujuannya untuk memegahkan, berbangga-bangga dalam membangun masjid. Dan ini dicela oleh Rasulullah SAW perbuatan seperti ini sebagai tanda dekatnya hari kiamat, di mana manusia berlomba-lomba dalam memegahkan masjid. Yang sangat menyedihkan lagi, Pak, mereka berlomba-lomba membangun tapi tidak memakmurkan. Sama halnya kalau buka open donasi untuk pembelian mobil ambulans untuk jenazah gitu, Pak. Mereka berlomba-lomba tapi nggak ada satupun yang berlomba-lomba semangat untuk memasukinya. Mobil jenazah itu kan berlomba-lomba, ada orang untuk membeli mobil jenazah, tapi nggak ada yang semangat untuk masuk memakmurkan mobil jenazah tersebut. Nah, begitulah kondisi masjid di zaman kita ini, berlomba-lomba dimegahkan, dipercantik, tapi jauh dari tujuan dibangunnya masjid, yaitu
liya'muru, untuk dimakmurkan. Hanya saja para ulama berselisih tentang hal ini, Pak. Karena memang di zaman Abu Bakar, di zaman Umar itu belum belum dicat, dibiarkan begitu saja atapnya daun pelepah korma, kemudian tiang-tiangnya masih pohon batang pohon korma. Tapi di zaman Utsman sudah ada perubahan. Diganti diganti batu, pokoknya dibagus-bagusin. Kenapa? Karena melihat juga rumah-rumah tabi'in dan sahabat itu dibagus-bagusin. Masa masjid kalah dengan dengan rumah-rumah? Nah, ini tujuan dari Utsman membangun atau memperbaiki masjid tidak sebagaimana yang ada di zaman Abu Bakar dan Umar. Demikian, Pak. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Nah, kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.